Oke. Jadi latar belakang live Zoom ini adalah karena saya post informasi di Facebook, yaitu informasi yang biasanya para pemain money game tidak mau itu diketahui oleh banyak orang. Dan itu juga saya post atas latar belakang ada yang menghubungi saya lalu meminta pendapat tentang robot dan juga broker. Apa hubungan mereka dan apakah ini baik atau tidak. Dan pada akhirnya saya tidak merekomendasikan ke dia dan dia sudah langsung WD pada saat itu. Dan setelah dia WD beberapa hari sudah nggak bisa lagi orang-orang WD. Nah, ini saya tujukan live Zoom ini dan pelajarannya saya tujukan kepada mereka yang tidak suka money game. Mereka yang hatinya jujur, hatinya tulus, yang ingin mencari kebenaran. Dan juga bagi mereka yang suka berargumentasi dengan data, ya sharing ilmu lah gitu. Saya juga sharing apa yang saya tahu untuk boleh menjadi suatu manfaat bagi teman-teman yang join atau yang mendengarkan pelajaran ini. Tapi juga saya juga menerima kritik jika ternyata ada sesuatu yang salah yang saya sampaikan supaya saya pun belajar. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi untuk menganalisa robot dan broker itu kita perlu tahu dulu kalau misalnya seseorang membuat website, dia harus ada alamat website atau istilah lain dari alamat itu adalah domain. Nah, tentu saja domain itu di seluruh dunia hanya satu, tidak ada yang double. Jadi unik. Misalnya website Tokopedia.com nggak mungkin ada di belahan dunia lain dengan nama yang sama. Nah, kalau nama yang mirip bisa ada, tetapi karena karakter yang berbeda, misalnya O itu ada karakter yang berbeda kan di belahan dunia lain biasa digunakan. Tapi nggak ada nama domain yang sama. Nah, yang mengatur itu sehingga demikian, itu adalah icon. Ya, inilah yang paling banyak mengatur domain icon, dan itu adalah lembaga dunia. Jadi kalau seseorang membuat nama domain, maka itu terdaftar di sini, lalu diperiksa apakah ada atau tidak. Walaupun mungkin saja kita bisa membelinya, contohnya dari dari gubuk web ya. Mereka itu adalah sebagai registrar yang membantu mendaftarkan. Sementara yang mengatur pendaftaran itu adalah icon. Dan data, ya ketika kita membuat alamat website atau domain itu, datanya itu harus dikasih ke icon. Siapa sih yang mendaftar ini? Gitu. Walaupun ada istilah lain yang disebut dengan who is privacy, tapi itu hal yang lain lagi. Nah, jadi informasi pendaftar pemilik dari alamat website atau domain itu tercatat. Sorry, supaya nggak mengganggu, saya disable aja dulu suaranya sebentar ya. Oke. Nah, informasi dari pendaftar website itu tercatat di icon. Ya, bukan hanya nama pemiliknya, tetapi juga server yang digunakan atau istilah lain adalah name server. Ya masih. Nah, misalnya nih evotrade.ltd, dari icon kita bisa cek. Kita masuk ke lookup.icon.org, kita cek di sini. Nah, oke. Nah, misalnya ini, yang di bawah ini registran ya, registran. Ini privacy, artinya disembunyikan. Walaupun ada cara lain untuk mendapatkannya, tapi ini memang disembunyikan. Dan kita bisa tahu kapan dibuat, create, update, dan ya expire-nya kapan. Nah, kemudian di sini ada namanya name server. Ya kan? Ini salah satu yang saya tandain, name server. Lalu
Unicorn Live. Ya. Ini juga ada informasinya. Ya. Unicorn Global. Ya. Walaupun ini juga bisa diperiksa historinya dan lain sebagainya. Dia dibuat 2021. Ya. Dan name servernya adalah Khalid Manro. Kalau kita perhatikan dengan ini, ya sama ya, Khalid sama. Dia pakai Cloudflare. Nah, ada lagi yang lain yaitu kelas PIV. Oke. Kalau kita cek name servernya, oh iya, ini ternyata suara apa ya? Suara dari Telegram. Saya akan close dulu. Oke, sudah. Nah, ini kita juga bisa cek. Ya, dia terdaftar di ya registran ya asal-asal ini ya. Registran ini asal-asal namanya. Oh ya, handle itu ya. Sorry. Ini dia. Privacy. Nah, name servernya sama dengan yang tadi ya. Hanju Market. Ya, Hanju Market. Kita cek lagi who-nya. Khalid, ya huruf besar dan huruf kecil nggak ada masalah, maksudnya nggak ada perbedaan, itu sama aja. Sama seperti misalnya kita ketikkan dengan huruf huruf besar di browser untuk mengakses sebuah website, ya hasilnya akan sama aja. Gitu. Oke. Dan name servernya sama, Khalid. Ya. Oke. Bisa kita konfirmasi bahwa name servernya sama ya, karena kita akses langsung dari lookup icon. Kalau yang paling valid dari semuanya yang terupdate adalah di lookup.icon. Walaupun ada juga layanan whois yang lain, pasti layanan whois itu bisa ada karena mereka karena mereka dapat dari sumber yang aslinya gitu. Itu adalah data publik. Itu enggak data rahasia. Demikian juga name server ini adalah data publik. Jadi bukan sesuatu yang diungkap gitu. Enggak ya, karena data publik. Hanya saja di sini kita lihat ini persamaan dari keempatnya. Nah, jadi makna dari saudara kembar itu adalah, maksud saya kembar name servernya yang kembar ya. Name servernya sama. Arti dari kembar kan sama, atau ya mungkin mirip bisa juga ya kembar, tapi ini sama. Nah, emang nggak boleh sama. Nah, berarti kita harus dapat informasi yang valid itu dari cloudflare.com sebagai penyedia untuk name server ini, gitu, untuk firewall-nya. Nah, kita bisa baca di search aja di Google juga boleh. What's the story behind the names of Cloudflare's name server? Jadi di sini menjelaskan apa sih soal soal name server ini. Misalnya nih kita cek satu lagi ya. Kita cek satu lagi di uagtradekh.com. uagtradekh. Nah, ini adalah alamat yang terregulasi yang di websitenya government ya, pemerintah Kamboja. Ini. Nah, kita lihat name servernya adalah Luciana Ricardo. Nah, nama orang kan Luciana Ricardo, ya kan? Dan juga pakai cloudflare.com. Dan ya ternyata yang punya suhu ya begitu ya. Oke, kita masuk ke sini. Singkatnya, Cloudflare ini memberikan, nanti lebih detail bisa dibaca, memberikan nama itu kepada setiap orang yang mendaftar di Cloudflare. Oke, kita lihat namanya. Nah, jadi nama itu adalah kombinasi dari nama 51 laki-laki dan 50 perempuan. Sehingga terciptalah
2.550 unik kombinasi. Kombinasi yang unik dari 51 kali 50. Makanya kalau kita lihat namanya itu kayak nama orang memang, Luciana, Ricardo, gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba daftar Khalid, Monroe, ya itu. Nah, jadi mereka punya 2.550. Nah, dari 2.550 ini, setiap kali ada orang register, maka mereka kasih satu pasang maksudnya, satu pasang, ya. Karena 51 nama laki-laki, 50 nama perempuan, itu menghasilkan 2.550 pasang. Nah, setiap kali orang mendaftar, maka mereka kasih satu pasang. Maka pertanyaannya adalah, kalau ada 2 orang yang mendaftar dengan waktu yang sama atau waktu yang berbeda, ini bicara ke peluang. Berapakah peluangnya kedua orang tersebut akan mendapatkan name server yang sama? Ya, masih ingat nggak ini pertanyaan di matematika itu di sekolah ya? Ini berdasarkan peluang dadu misalnya. Ketika Budi melemparkan dadu ke atas sebanyak 2 kali, berapakah peluangnya si Budi mendapatkan angka 6 sebanyak 2 kali? Nah, misalnya gitu. Jadi ini adalah peluang. Nah, singkatnya kalau misalnya di peluang, kalau ada 100 nama, ya 100 pasang, dan ada 2 orang yang mencabut, atau 1 orang yang mencabut, ya. 2 orang lah kita bilang, 2 orang yang mencabut, maka berapakah peluangnya kedua orang tersebut akan mendapatkan pasangan yang sama? Berarti jawabnya, menurut hitungan saya, kalau ada nanti yang ahli matematika di sini, bisa diperbaiki saya kalau salah, maka menurut saya itu hitungannya adalah 1%. Karena tinggal bagi aja gitu. Ya kan? Karena ini bukan soal mengambil ya, tapi hanya namanya, nama itu saja yang diambil. Setelah diambil nama itu jadi tidak berkurang. Nama itu tetap di sana, ya. Kalau begitu, kalau 2.550 pasang yang diambil, satu diambil dari 2.550, maka pertanyaannya berapa peluang 2 orang memiliki atau mendapatkan nama yang sama? Oke, ini barangkali boleh dijawab di chat. Nih, saya buka chat supaya bisa. Coba, berapa peluangnya? Masih ingat nggak? Saya tunggu. Jadi jawabannya adalah 0,04% kemungkinan. Dua orang mendapatkan pasangan yang sama. Gitu. Entah itu sama-sama didaftarkan atau beda waktu. Entah itu satu tempat atau beda tempat. Nggak ada persoalan dengan itu. Karena dia itu diacak di servernya Cloudflare. Kalau di sini barangkali ada link untuk mendaftar. Oke, oh ini blog ya, bukan. Nah, jadi ya silakan aja boleh dicoba. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau 3? Nah, berapakah peluangnya Evotrade, Unicorn, FX, dan juga kelas VIP? Berapa peluangnya ketiga ini akan mendapatkan pasangan yang sama? Berapa persen peluangnya? Tentu saja lebih kecil, tinggal dikalikan aja. Nah, kalau lagi 4 ini, 4 itu secara kebetulan memiliki data yang sama, itu sangat nggak tahu deh mau ngomongnya gimana. Peluangnya itu bisa mereka dapat name server yang sama. Itu baru di name servernya. Tapi orang mendaftar di Cloudflare tentu saja bukan hanya bisnis broker, bukan hanya robot, bukan hanya membuat blog, bukan hanya ID, bukan hanya orang berjualan. Berjualan masih banyak, ada yang jual sepatu, daftar di Cloudflare. Ada yang jual baju, daftar Cloudflare. Ya, segala macam bisnis di situ. Berarti, pertanyaan berikutnya, dari sekian ribu macam bisnis, dari sekian ribu macam layanan website, berapakah peluangnya bahwa 2 entitas yang berbeda, setelah mereka mendaftarkan yang sama, lalu secara kebetulan mereka punya bisnis yang bertalian.
Hitung lagi tuh. Berapa lagi peluangnya itu? Nah, orang bisa barangkali apa ya? Tidak ada yang mustahil. Ya, memang tidak ada yang mustahil. Ada yang bilang ke saya, kau nggak ngerti Cloudflare. Tonton dulu itu apa namanya video atau film itu layangan putus. Ya itu film, kawan. Tapi ya kalau mau dibilang begitu ya baca aja ini. Kan itu artinya ini sesuatu yang bisa kita hitung gitu. Nah, jadi kalau argumen begitu ya monggo aja sih. Terserah mau ngomong apa, tapi kan kita pakai data ngomongnya gitu. Ya kan? Nah, jadi berapa kemungkinan orang yang berbeda mendapatkan name server yang sama yang sudah diacak tadi sebanyak 2.550 itu, dan juga kebetulan juga mereka bukan kebetulan, peluang, kita bicara peluang, berapa peluangnya mereka itu memiliki bisnis yang sama. Maka kita harus urutkan dulu ada berapa banyak bisnis, berapa banyak macam bisnis. Nah kalau itu ribuan, maka wah bertambah lagi tuh. Nah oke, lalu berikutnya lagi setelah nih itu kan baru 2 nih. Tapi kalau misalnya ada 4 entitas yang berbeda, yang berapa peluangnya mereka mendapatkan name server yang sama, juga mereka keempatnya memiliki kaitan kaitan jenis bisnis yang berbeda, jenis bisnis yang sama maksud saya. Wow lagi luar biasa. Nah, yang berikutnya lagi, karena nggak berhenti di situ. Karena gini, saya kebetulan mendaftar dan saya dapat nama name server ini dan saya adalah broker. Dan teman saya mendaftar, entahlah teman saya, ada orang lain ya, kemudian mendaftar dapat name server yang sama dan kebetulan dia juga broker. Wah, ini luar biasa kebetulannya. Nah, kalau hanya di situ ya itu luar biasa juga, sangat luar biasa. Tapi lebih lagi berapa peluangnya mereka itu bekerja sama? Itu lagi. Ya kan? Jadi, menurut saya, menurut apa yang saya tahu, maka mereka itu adalah saudara kembar secara name server ini. Dan peluang mereka peluang mereka tidak ada kaitannya adalah sebesar persentase yang tadi. Silakan dihitung sendiri. Oke, demikian juga ini walaupun ini tadi tentang yang saya post itu, tapi supaya ada pelajaran lain ya misalnya. Nah ini nih. Oke, kalau misalnya sekarang kita cek lagi lookup ya. Kan tujuannya ini kan edukasi supaya teman-teman bisa juga belajar mengevaluasi. Siapa tahu dengan cara ini sudah bisa mengevaluasi. Karena ini adalah hanya salah satu, bukan satu-satunya. Beda entitas, beda analisanya. Nah, lihat nih. Ini Global Premier. Kalau kita hanya cek di lookup ya nggak kelihatan dong. Ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat historinya, nah history ini adalah dulu dia pakai apa? Oke, sekarang dia pakai ini Desember. Walaupun complete DNS history ini bukanlah yang terbaik di analisa ini, tetapi ini gratis. Karena data yang saya tunjukkan biasanya supaya semua orang bisa nih bikin. Oke. Ini bisa kita lihat sebelumnya dia pakai name server ini. Sebelumnya dia pakai ini. Nah, lalu kita coba lagi deh cek yang lain ya. Oke, 2 lagi nih. Kita cek lagi di sini 1. Oke, lalu kita cek juga Gentrade. Oke, kita lihat. Nah, dia pakai Ines dan Tony. Ya, dia dapat pasangan yang berbeda ya. Tapi Ines dan Tony itu ya ternyata sudah dipakai juga 2019 Maret. Tapi di Oktober 23 dia berubah. Ini bukan tanggal yang persis. Kalau mau persis ada layanan lagi yang lain, tapi nggak butuh kita yang persis sih, kan? Maksudnya persis tanggalnya bahkan jamnya. Jadi begitu berubah langsung. Dan yang bisa mengubah itu ya hanya pemilik alamat website itu. Nah, dia pakai itu. Oke.
Artinya ini bertalian, ya kan? Dog Tara. Kita lihat tadi, Dog Tara. Dan sebenarnya NS Global Primer ini adalah juga name server. Karena di name server itu yang gratis tidak bisa membuat custom name server, tetapi yang bayar bisa buat custom name server. Bagaimana caranya? Sebenarnya tinggal di ping aja nih, ping aja NS1 gitu. Lalu nanti dapat IP-nya. IP itu cek lagi di ketik aja di Google. IP ini punya siapa? Akan dapat juga dia punya Cloudflare gitu. Jadi ini bertalian, tetapi apakah sebenarnya secara bisnis mereka sekarang bertalian? Global Premier ya, Gentrade, bertalian kan mereka ya? Ada hubungan kan mereka ya? Nah, jadi dengan cara ini kita sudah bisa tahu, oh kok kau wajahmu terlihat 4, tetapi sebenarnya kau 1. Ya itu bisa jadi analisa kita gitu. Nah, kebetulan dengan cara ini bisa untuk memverifikasinya. Ada lagi yang lain yang tidak bisa dengan ini. Bisa juga dengan dari IP MetaTrader-nya berapa dipakai kan bisa kita cek. Jadi begitulah informasi atau edukasi yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau menanggapi pertanyaan, boleh silakan ditanyakan. Monggo kawan-kawan. Apakah broker kalau di ban MQL5 berarti manipulasi harga? Mungkin alasan ban itu bisa bermacam-macam. Tetapi itu pastilah pelanggaran. Namanya ban. Alasan di ban ya karena pelanggaran. Iya, begitu. Dan kita kan ada juga bukti, pernah juga saya post itu, bahwa MQ5 menyatakan bahwa broker itu bisa memanipulasi harga. Loh kok bisa manipulasi harga? Karena mereka memblokir, memban broker tertentu, disebutkan di situ, mereka memblokir broker tertentu, waktu itu Lego Markets diblokir dengan alasan mereka memanipulasi harga. Artinya ya broker bisa memanipulasi harga. Ya sebenarnya kita sudah pada tahu lah, Sunton juga sudah melakukannya, artinya itu membuka mata banyak orang. Dulu sih saya bilang itu harga dimanipulasi, alah lo mah. Tiap broker kan bisa beda harga, ya akhirnya dikasih mereka harga spesial, nangis. Jadi kalau mereka, kalau ada sebuah broker membuat beda harga, kalau ada sebuah broker yang harganya berbeda dengan mayoritas broker, maka mayoritas broker lain, maka ya menurut saya itu ya tinggalin aja lah. Karena harga emas itu harusnya ya sama. Ya sama dalam pengertian sangat mirip lah. Ada juga tools yang saya buat dan source code-nya saya kasih. Cari aja di YouTube. EA membandingkan harga antar broker. Gitu. Nanti dapat source code-nya. Kalau saya sih selalu terbuka data gitu. Kita enak kalau bicara data, saya pun kan pengen belajar. Dan data ini bersifat edukasi untuk akhirnya dipelajari, lalu diambil keputusan, terserah apa keputusannya. Gitu. Dan dengan EA itu kita bisa melihat perbandingan real time harga dari banyak sekali broker sesuai dengan kemampuan PC kita menginstal berapa banyak broker. Kita masukin aja EA-nya, nanti dia langsung bandingkan dan langsung kita lihat secara real time dia akan ada di satu garis yang sama. Jadi kalau harganya sudah beda ya udahlah, apalagi gitu. Ini buat mereka yang memang tidak suka money game, memang suka trading yang lurus-lurus saja. Nah itu nasihatnya. Kalau ada broker yang sudah beda-beda harganya, walaupun kalian diberikan profit, maka suatu saat dia akan mengambilnya juga. Dan itu kan sudah ada juga mengalami hal seperti itu kan. Nah, kalau di MQ5 kita create signal, tapi brokernya nggak ada, dan adanya demo, apakah itu sudah pasti di ban? Nah, kalau itu berhubungan dengan Lego Markets, kata MQ5-nya itu karena pelanggaran, karena apa namanya? Fraud. Kan diberitahu di situ.
di MQ5-nya, itu di forumnya. Nah, ada yang bilang itu kan moderator forum yang bilang. Kalau moderator forum yang bilang, iya belum tentu itu bukan dari MQ5 resmi. Bahkan moderatornya sebenarnya sebelum menjawab, dia pastikan dulu, tunggu saya tanya dulu. Setelah itu dia kembali, ya itu karena fraud. Jadi kalau brokernya bilang, itu karena ya terserah. Kan MQ5 yang bilang. Ya brokernya bilang berbeda, ya Anda mau percaya yang mana ya terserah. Gitu. Ya kan? Supaya nggak bisa di-copy katanya. Dikasih di MQ5 juga itu kalau yang seperti itu ordernya, kalau yang di Lego Market mah ya di-copy juga nggak akan ada karena mereka sudah delay ordernya. Boleh nggak delay order? Sah nggak itu ya? Kalau bisa delay order mah, delay ordernya nanti apa? Hasilnya apa? Emangnya kalau delaynya MC terima gitu, kalau delay profit selalu terima, kalau delay loss nanti kan sama kayak Sunton. Nggak ada regulasi yang mengizinkan itu delay. Karena dengan delay itu juga bisa jadi money laundering. Tapi kok jadi masalah lain ini ya? Ya tapi nggak apa-apa lah. Oke, ya terkait dengan yang tadi, apakah sudah dipahami? Artinya bisakah untuk selanjutnya digunakan materi ini untuk menganalisa yang lain-lain? Apakah broker bisa kong kali kong dengan mentor yang hasilnya mentor tersebut profit melulu dan historinya profit melulu? Nah, broker itu siapa yang buat? Manusia, orang. Dan MQ5, kalau mereka pakai MetaTrader-nya, MQ5 mengkonfirmasi bahwa history itu bisa dimanipulasi. Oleh karena itulah, makanya mereka memban ada signal tertentu. Mereka ban. Dan juga ada broker yang di-ban. Nah, tentang informasi yang saya katakan ini bisa dicek kebenarannya di MQ5. Atau di post saya di Facebook, boleh cek agak ke bawah, saya lupa persisnya, tapi link MQ5-nya lihat aja kalau ada link MQ5, cek. Di situ ada pernah saya post dan saya screenshot, konfirmasi dari MQ5 menyatakan pernah broker di ban karena memanipulasi history. Dan si JP melakukan hal yang sama. Ya kalau nggak kenal JP itu siapa ya nggak apa-apa, lupakan saja. Gitu. Dan bagaimana bisa kita tahu? Ya mungkin dulu orang tidak terlalu melek soal yang seperti ini sekarang. Sekarang makin melek ke hubungannya dengan robot. Kalau kita pakai robot ya gampang sih untuk menganalisanya. Artinya kita pakai coding untuk menganalisa banyak hal gitu. Misalnya OctaFX ya. Pernah juga saya buktikan dan saya buat live Zoom untuk bukan live Zoom waktu itu. Pokoknya dari Google lah. Pokoknya live itu waktu itu. Kita buktikan sama-sama ya mereka ya memanipulasi harga. Nah, jadi harga itu ya bisa dimanipulasi. Nah, kalau ke saya sendiri pernah juga ada yang mengajak gitu. Berulang-ulang saya dihubungi itu kayaknya 2015 atau 2000 masih sebelum 2015 deh. Berulang-ulang saya dihubungi. Tapi mereka nggak mau memulai pembicaraan. Akhirnya saya mulai pembicaraan. Mau nggak kau begini-begini supaya saya mau jadi IB-mu gitu. Mau mereka. Mau mereka. Ya, dan broker itu ya broker-broker luar kan, bukan Indonesia. Masih ada broker itu sekarang. Tapi apakah mereka selalu begitu? Ya entahlah, saya nggak tahu juga. Ya sama aja pertanyaannya. Kalau Mas ini punya broker, Mas diajak begitu, berulang-ulang diajak orang, dan uangnya besar, mau nggak Mas? Mas sendiri yang bertanya ini. Nah, mungkin saja Mas nggak mau. Yang lain, artinya kan itu hanya hubungan orang kan, orang itu sistem itu. Nah, pertanyaan broker apa yang terpercaya? Nah, kalau broker yang terpercaya adalah saya tidak tahu. Jadi saya hanya fokus kepada broker yang ditanya ke saya secara spesifik, lalu coba saya analisa. Kalau mau dibilang yang terpercaya, itu bertentangan dengan
apa yang saya lakukan ini. Nah, ketika ada hubungan dengan saya, lalu saya temukan dia bermasalah, maka saya akan beritahu. Atau ketika ada orang yang bertanya ke saya, maka saya akan beritahu. Begitu saja. Saya tidak merekomendasikan broker manapun. Sejak kapanpun saya tidak pernah merekomendasikan itu. Demikian juga robot. Robot mana yang direkomendasikan? Enggak ada saya rekomendasikan. Walaupun banyak penjual robot yang buat robot ke saya dan berkonsultasi dengan saya, dan untuk beberapa mereka, kalau mereka menjual, saya sudah buat persyaratan. Kau harus buat pernyataan bahwa ada risiko di situ. Ketika kau menjual dengan cara yang tidak sesuai kesepakatan kita ini, maka pada saat itu juga source code-mu akan saya bagikan. Gitu. Sepakat dengan itu, barulah saya bantu dia. Dan itu nggak bayar juga ke saya gitu. Saya hanya bantu, kadang ide, kadang ini gitu. Nah, jadi robot juga saya nggak pernah rekomendasikan. Karena itu semua tentang peluang gitu. Jadi ada resiko, ada peluang gitu. Kadang-kadang ada yang robot saya buat bilang berulang-ulang terima kasih karena profit, saya nggak jawab sih gitu. Karena nanti kalau MC ya kau komplain. Saya nggak mau dikomplain soal MC, saya nggak mau juga dibilang terima kasih soal profit. Pokoknya hanya fokus saya adalah di coding. Codingnya beres sudah. Profit dan loss itu bukan urusan saya. Trading for living itu real apa enggak sih? Ini harus menurut pengalaman ya. Ya real dah. Real. Maksudnya ada nggak orang sih ya gitu kan? Kira-kira maksud Mas? Ya ada. Hanya saja saya nggak mau merekomendasikan itu, nggak mau lah urusan dengan itu. Kau trading for living ya ada urusanmu sendiri. Karena kenapa? Saya sudah pernah buktikan 4 kali. Karena saya kan nggak ngerti trading, saya ngertinya coding. Dengan coding itu saya bisa buat trik mendapatkan kelemahan dari sebuah broker, artinya pergerakan harga lah. Ya di broker itu juga tentang spread, juga tentang aturannya. Saya penuhi aturannya semua, tetapi saya bisa dapat uang. Lalu saya sebar itu ke beberapa orang, ke teman ya. Kalau beberapa orang teman gitu, itu profit. Tapi kalau ketika modal dibesarkan, itu udah kacau lah pokoknya. Apalagi disebar ke umum, ya makin kacau. Jadi ya, menurut yang pengalaman saya, membuat saya berprinsip bahwa kalau kau trading profit ya itu kau gitu. Kalau mau dikasih ke yang lain, nah kecuali kalau dia adalah swing trader yang tradingnya lama-lama gitu ya. Baik sekarang, entah minggu depan atau bulan depan, itu baru dicek lagi entah profit atau tidak. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya apakah itu real, ya real. Tapi kebanyakan penipu di forex, iya benar itu. Lihat aja kalau kita buka fakta, banyak sekali yang nggak setuju kan. Dan sampai yang diajarin trading itu mak-mak yang di pasar gitu. Dengan janji profit-profit. Ya justru itulah saya coba mengedukasi, siapa tahu ada satu orang saja yang merasa ini bermanfaat dan akhirnya terlepas dari jeratan penipu. Dan ada beberapa sih, ada beberapa. Makanya kalau ada yang nggak setuju ya terserah, kau nggak setuju nggak apa-apa. Dan saya juga nggak menyimpulkan ini scam atau apa. Ya penting informasinya saya berikan. Orang yang mau cari yang benar sudah ngerti itulah semua. Atau setidaknya akan bisa menimbang. Yang terlepas dari Sunton ada, yang terlepas dari Fin ada, yang terlepas dari yang sudah scam-scam itu ya ada. Ya bukan hanya ada, banyak. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan lagi sehubungan dengan keempat kembaran tadi, boleh. Oke, ini adalah pernyataan penutup. Banyak yang bertanya ke saya, tolong dong rekomendasikan robot gitu. Atau siapa sih yang jual robot? Saya beli nggak apa-apa. Kalau itu masih pemikirannya di trading, rekomendasi terbaik saya adalah berhentilah trading kawan. Berhentilah trading. Itu sudah jalan terbaik. Tapi kalaupun teman-teman merasa saya salah, maka ingatlah saya setahun lagi. Tolong jangan lupakan saya, mudah-mudahan kita masih hidup, kontak saya lagi. Kalau teman-teman masih mencari robot untuk dibeli, maka lupakanlah forex.
robot itu kan mesin uang bisa disebutkan. Kok ada orang yang jual mesin uang? Yang terbaik itu adalah apalagi nih robot dikasih lalu dikasih itu harus mendaftar di link afiliasinya atau di bawah ID-nya. Nah, ini lagi nih. Potensinya adalah dia bisa kita rugi dia masih untung gitu. Tapi jangan juga dipikir bahwa oh semua yang buat begitu pasti penipu ya. Enggak juga. Ada juga yang jujur-jujur. Artinya jujur-jujurnya berusaha dia yang terbaik melakukan yang terbaik untuk ID di bawahnya. Sorry ya, bawahannya lah, afiliat di bawahnya. Jadi dia berusaha gitu. Tapi ada juga yang asal-asal, yang penting saya dapat, kok nggak pikir-pikir. Nah, yang memesan robot seperti itu ke saya juga ada, tapi saya tidak layani. Artinya dia ceritakan begini, bermacam-macam. Jadi kalau makanya saya bilang tadi rekomendasi terbaik itu ya berhenti. Bukan berarti semua yang lain itu adalah pembohong. Gitu. Tapi teman-teman akan sangat sulit menemukan orang yang jujur yang jualan robot. Begitu. Nah, kemudian ada juga yang bilang, wah itu kau bilang semua penipu, ini penipu, kau buktikan penipu, walaupun mereka sudah scam. Ya tapi kan kami butuh penghasilan, kasih solusi dong. Nah ini repot juga. Kalau polisi menangkap penjahat, masa polisi bisa dikomplain, kau tangkap penjahat, kau kasih dong mereka makan. Mereka tangkap misalnya para penjudi gitu, pencuri, ya mereka mencurikan karena butuh makan. Kau kasihlah mereka makan. Kalau nggak bisa kau kasih makan, biarkanlah mereka mencuri. Iya, kau bilang begitu karena bukan barangmu yang dicuri. Kalau barangmu atau barang keluargamu yang dicuri, kau ngomongnya berbeda. Nah, jadi saya di posisi untuk mengingatkan bahwa di dunia forex ini sangat banyak penipu, kawan. Jadi kalau nggak mau belajar ya misalnya soal seperti ini ya, ya gimana lah. Ya tapi kalau misalnya ya itulah rekomendasi saya berhenti di forex sudah gitu. Atau kalau tidak pelajarilah forex. Ya kan? Karena ada juga begitu, aduh saya susah ini makan dan lain sebagainya sudah nggak ada penghasilan. Jadi akhirnya gimana? Ya akhirnya jadi gambling jadinya atau main ponzi jadinya. Ya bukan juga solusi yang terbaik. Jadi itu kawan-kawan. Saya nggak ada rekomendasi yang lain-lain sehubungan dengan sikap apakah akan jadi trader atau tidak. Tapi kalau masih mencari penjual robot ya maka tinggalkan aja forex. Tetapi kalau misalnya ada copy trade, ya copy trade, maka perhatikan juga itu lebih baik. Copy trade masih lebih baik. Bukan berarti baik gitu ya. Maksudnya saya rekomendasikan gitu ya, enggak. Itu lebih baik daripada teman-teman membeli robot. Lebih baik masih copy trade. Walaupun ada juga penjual robot yang saya tahu mengasih tahu apa namanya resikonya dan profit juga. Ya karena kebetulan saya yang buat robotnya, profit juga. Tapi dia itu bukan tipe orang yang menjual dengan ditawar-tawarin gitu, di chat, di spam gitu. Itu mah ya bukan tipe seperti itu dia. Jadi ada juga beberapa yang jual robot yang memang saya yang buat EA-nya dan sampai sekarang kadang saya perhatikan dan profit gitu. Dan untuk itu saya nggak sama sekali nggak ada rekomendasi apa-apa. Maksudnya memberitahu siapa dia nggak ada sih, nggak usah. Kalau dibilang itu kalau gitu nggak betul ya udah terserah nggak betul. Gitu. Bukan asal ini jadi kalau trading forex-nya sendiri nggak apa-apa ya suhu asal jangan pakai robot. Oh bukan nggak asal pakai robot. Ya emangnya robot dan manual itu kan ya apa bedanya gitu. Sama aja sih. Robot itu kan hanya membuat otomatis. Bukan robot nggak salah. Loh kalau salah robotnya ngapain saya ngajar orang cara membuat robot? Lebih hati-hati gitu aja sih. Lebih hati-hati gitu. Ya saya mau bilang apa lagi? Mahalnya. Kalau robotnya mahal berarti bagus, enggak juga. Enggak lah, enggak ada hubungan sama sekali. Enggak ada hubungan sama sekali. Ya teman saya ini malah kalau ada orang ngeluh ke dia minta tolong masalah 500.000 juga dikasih dan gratis juga dikasih juga. Karena saya sudah ingatkan juga dia, kau harus jujur, harus jujur. Kalau nggak jujur saya nggak mau gitu. Dan saya juga layanin dia karena saya sudah kenal sebelumnya dan dia orang jujur. Gitu.
Jadi kalau jual ada sampai 26 juta katanya mau bantu orang miskin, tapi jualnya 26 juta. Katanya mau bantu korban-korban money game. Kalau rugi saya kembalikan, itu jaminannya. Saya kembalikan uangnya. Saya kembalikan uangnya, hanya uang robot yang dikembalikan. Itu kan? Kerugian kita nggak dikembalikan. Ya siapapun bisa menjual begitu dengan rekomendasi dengan apa? Jaminan begitu. Coba aja robot dari mana saja, dijamin. Kalau nggak profit, saya kembalikan uangmu. Ya udah tinggal nanti kembalikan uangnya. Kalau profit ya untung kita lah itu. Ya. Jadi kalau ada robot yang bagus, paham lah. Nah, kalau kalian nih punya robot yang bagus, jangan dijual. Sama sekali jangan dijual. Karena kalau kalian lepas robotnya, misalnya ke saya ini ya, saya yakin bahwa bukan hanya saya yang bisa. Kalau lepas robotnya, maka sudah nggak ada lagi. Kalian hanya bisa jual satu. Setelah itu saya bisa duplikat itu robotnya. Saya rasa bukan hanya saya, cuman hanya mungkin saya yang kasih tahu ya barangkali gitu ya. Jadi kalau ada kalian punya robot yang bagus, lebih bagusnya adalah pakai PAM. Ke teman saya tadi yang jualan robot juga, yang pesan ke saya itu, yang saya bilang profit dia, ya sampai sekarang profit. Nanti profit nggak tahu itu. History dulu profit, sekarang masih profit, nanti masih profit nggak tahu. Nah saya bilang ke dia bikin PAM, tapi dia bilang dia hanya masalah nggak suka aja PAM, repot dah gitu. Dikenal orang dan repot lah pokoknya. Saya ngurus itu. Penting nggak kalau misalnya mau dibeli ya oke, gitu aja sih dia. Broker lokal lebih kejam daripada broker luar. Bagaimana tanggapan suhu? Oke, mungkin kita di lain waktu. Oke, ini ada yang baru join tapi udah selesai, Mas. Nanti mungkin rekamannya saya upload lah. Gitu aja ya. Oke, jadi begitu teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan, tapi kalau ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon diberitahu ya, supaya saya juga belajar. Di sini loh perhitungannya. Tapi kita enak aja sih ininya. Artinya kesalahanmu di sini. Jadi saya pun enak gitu kan. Ini kan pakai data, kita lihat datanya, baca sama-sama, teman-teman bisa cek. Kalau ada kesalahan ya diberitahu supaya kita juga belajar bersama-sama. Ya, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang suka money game, saya pikir tinggalkanlah itu money game, tinggalkan money game. Kita sering berkata bahwa harta kita adalah hanya titipan, uang kita itu hanya titipan. Itu adalah milik yang di atas. Gitu. Berarti punya tetangga kita, punya teman kita juga adalah titipan. Kalau kita ambil titipan itu dengan cara tidak adil, berarti kita merampas yang punya titipan gitu. Siapa yang kita rampas? Iya kan? Jadi ya tinggalkan aja lah money game. Masih banyak rezeki yang lain. Oke, semoga sehat-sehat selalu dan semoga rezekinya lancar dari rezeki yang halal. Goodbye, ketemu lagi di waktu yang lain.